Alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadhakuri jiranim bidhi sanami majajtada manjara mimuk lantim bidami amhabati rihu min tilqa ikadimatin wa awmadal barkum fi dhalma'i min idami fama li'ainayka in kultak fahamata wa ma liqalbika in kultas tafiq yahimi maula liwasan imda iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibun ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila hal ya'manul mufawwidul halaka wal fasada wad daru mihnatin. Fa in qila lamun den ucapaken hal ya'manu ana ta aman sapa al-mufawwidu wong kang mas pasrah aman al-halaka ing rusak wal fasada lan tegese rusak wadaru halih utawi panggonan donya iku daru mihnatin panggonane cobaan. Jika kamu bertanya, adakah orang yang menyerahkan diri atau mufawwid itu terbebas atau merasa aman dari kehancuran dan kerusakan? Sementara dunia ini adalah tempatnya cobaan, tempatnya ujian. Fa'lam becik ngertiyo sira anna fil aglabi sak temene iku tetep ing dalem kaprae iku la yuf'alu ora den lakoni bil mufawwidi kelawan wong kang pasrah apa illas shalahu kejaba kemaslahatan. Waqad yuf'alu lan terkadang den lakoni bihi kelawan mufawwid finnadiri ing dalem barang kang langka apa ghairu sholahi kang ora maslahat. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang memasrahkan diri akan diperlakukan dengan baik dan terkadang tidak diperlakukan dengan baik, mesti itu jarang-jarang terjadi. Jadi biasanya orang yang berserah diri itu diperlakukan dengan baik, tapi kadang-kadang juga diperlakukan tidak baik. Kita misalnya menolong orang, justru dicurigai. Membantu orang, ini justru kadang-kadang mendapat perlakuan yang tidak adil. Rubama yukhzilu lan terkadang ngasoraken sapa Allah ing mufawwid fayaqa'u nulitumipa sapa mufawwid an manzilati tafwidi saking derajate pasrah wala sholaha lan ora ana kebagusan iku maujud lil abdi keduwe kawula fil khadlani ing dalem tingkah asor wal wuku'i lan jatuh an manzilati tafwidi saking derajate pasrah wabihi lan kelawan jawaban kang wis den tinutur kala dawuh sapa Asy-Syaikh Abu Amr rahimahullahu taala
Karena itulah kadang-kadang Allah menurunkan derajatnya sehingga ia terlempar dari derajat tafwid. Dan tidak ada kebaikan yang diperoleh seorang hamba jika ia sudah terhina dan jatuh dari derajat tafwid. Demikianlah yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Abu Ammar. Wakila lan den takonaken, apa la yuf'alu bil mufawwidi? La yuf'alu ora den lakokaken bil mufawwidi kelawan wong kang pasrah apa illama kejaba perkara fihi kang iku tetep ing dalem ma salahuhu utawi kebagusane mufawwid fima ing dalem perkara fawada kang masrahaken sapa mufawwid pasrah ilallahi subhanahu wa ta'ala maring Allah subhanahu wa ta'ala. Maring Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khadlanu utawi asor wal kusuru lan cupet an manzilati tafwidi saking panggonane utawa derajate pasrah iku mimma saking perkara layaka kang ora tumiba fihi ing dalem ma apa atafwidu pasrah idla syakka krana ora ana mamang iku maujud fi fasadi dzalika ing dalem rusake mengkono-mengkono tafwid. Ing dalem rusake mengkono-mengkono al khadlanu wal kusuru. Wa tafwidu utawi tafwid iku innama yaqau angin pestine tumiba apa tafwid bima ing dalem perkara yushaku kang den mamangi apa fi fasadihi ing dalem rusake ma wa salahihi lan baguse ma wa hadza utawi iki qaul iku aula luweh uta iku aulal qaulaini luweh utama-utamane pendapat loro inda syaikhina rahimahullahu idh laula dzalika krana lamun ora ana utawi kil at-tafwid tafwidu utawi tafwid lama qawiyat mongko yaktine ora kuat apa al-ba'isatu perkara kang bangkitaken alan alat tafwidi ing ngatasé pasrah ada yang berkata orang yang menyerahkan diri tidak akan diperlakukan kecuali dengan baik dalam hal yang ia serahkan kepada Allah. Sedangkan kehinaan dan turunnya derajat dari tafwid tidak termasuk dalam kategori tafwid. Karena tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut termasuk kerusakan. Sedangkan tafwid itu diperuntukkan bagi sesuatu yang masih diragukan kerusakan atau kebaikannya. Ini adalah pendapat yang lebih baik menurut guru kami di antara dua pendapat tadi.
Karena bila tidak demikian, tentu tidak ada pendorong yang kuat untuk melakukan tafwid. Fa ingkilah lamun den ucapaken apa ayyuf ala yajibu. Apa yajibu ayyuf ala wajib. Apa ayyuf ala yen to den lakokaken. Bil mufawwidi kelawan wong kang pasrah. Apa ma perkara huwa kang utawi ma iku al afdalu kang luweh utama. Jika ditanyakan, apakah seorang mufawwid berhak memilih? Apakah seorang mufawwid wajib diperlakukan dengan baik? Fa'lam becik ngertiya sira annal ijabah saat temene netepaken iku mustahilun mustahil. Fi haqqillahi ta'ala ing dalem hae Allah ta'ala. Fala yajibu mongko ora wajib li ibadihi kedue kawulane Allah alaihi ing atase Allah. Apa syai'un suwiji-wiji. Waqad yaf'alu terkadang lakoni sapa Allah memperlakukan sapa Allah al-abda ing kawula bil abdi kelawan kawula al-aslaha ingkang luweh bagus. Zunal afdala ora kang luweh utama. Apane hikmatan hikmai min fi'lihi saking perbuatane Allah. Ketahuilah bahwa mewajibkan sesuatu fala yajibu ora kena majibaken utawa ora ana majibaken seorang hamba tidak boleh mewajibkan sesuatu terhadap Allah. Karena mewajibkan sesuatu terhadap Allah itu adalah mustahil. Allah tidak memiliki satu pun bentuk kewajiban kepada hambanya atau dari hambanya. Kadang Allah memperlakukan seorang hamba dengan sesuatu yang terbaik, bukan yang lebih utama sebagai hikmah dari perbuatannya. Jadi apapun yang dilakukan Allah itu tidak boleh dipertanyakan. Allah yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa saja yang dikehendaki. Wala yus'alu amma yaf'al. Dan Allah tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan. Ini secara akidah begitu. Tidak ada kalau pertanyaan apakah wajib diperlakukan baik atau tidak. Nanti ujung-ujungnya mengadili Allah seperti Mu'tazilah, seperti Qadariyah. Mereka mengatakan kalau ada orang itu sudah berbuat baik, ibadah sregep, maksiat dihindari. Menurut orang-orang Qadariyah, Allah wajib memasukkan hamba itu ke surga. Kalau tidak, Allah berarti zalim. Ini kita ahli sunnah wal jamaah tidak demikian. Jadi tidak ada satupun kewajiban atas Allah subhanahu wa ta'ala. Alat tara ana ta ora ningali sira annahu ing sak temene Gusti Allah iku qaddara mesti atau menetapkan sapa Allah lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam
wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi ayyanamu ing yen to turu sapa nabi wa ashabihi fil laili ing dalem waktu wengi ila tulu isyamsi tumeka maring muncule srengenge fi ba'dil asfari ing dalem sebagiane pira-pira perjalanan bepergian hatta fatat sehingga pothum ing nabi wa ashabih apa sholatul laili salat ing dalem wengi wa sholatul fajri lan salat subuh wa sholatu halih utawi salat iku afdalu luweh utama minan naumi tinimbang turu Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah telah mentakdirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya tertidur sepanjang malam sampai terbitnya matahari dalam sebuah perjalanan, sehingga mereka kehilangan waktu sholat malam dan sholat fajar. Sedangkan sholat itu adalah perbuatan yang lebih utama daripada tidur. Tapi tidur itu, tertidurnya sahabat dan Nabi dan para sahabat itu adalah yang terbaik. Yang terbaik. Bukan yang paling utama, karena yang paling utama adalah melakukan sholat. Ini tindakan atau perbuatan Allah terhadap Nabi dan para sahabat yang begini ini tidak bisa kamu pertanyakan kenapa Allah berbuat begitu. Memang kenapa kalau Allah berbuat begitu? Warubama yuqaddiru lan terkadang nakdir utawa mestekaken sapa Allah lil abdi maring kawula al-ghani kang sugih al-ghaniya ing sugih wan nikmatan lan ing kenikmatan minad dunya kang tetep saking donya wa ing kana senajan ana apa al-faqru fakir iku afdhala luweh utama. Warubama yuqaddiru lan terkadang nakdir sapa Allah lahu maring abad al istighala ing ketungkul sibuk bil azwaji kelawan pira-pira bojo wal auladi lan pira-pira anak wa ing kana senajan ana apa atajarrudu mligi li ibadatillahi maring ibadah maring Allah azza wajal iku afdhala luweh utama fa innahu mongko satemene Allah bi ibadihi kelawan pira-pira kawulane Allah iku khabirun dat kang kuwasa dat kang waspada basirun dat kang ningali wa hadza utawi iki qaddara yuqaddiru iku kama anna tabiba kaya dokter al-hadiku kang limpat tawa kang cerdas an-nasihu kang ngarepaken bagus iku yakhtaru milih sapa tabib lil maridi maring wong kang lara ma'asyairi ing banyune gandum wa ing kana senajan ana apa ma'usukari banyu gula iku afdhala luweh utama wa amfasalan luweh bagus. Kene apa kok milih banyu gandum daripada gula? 5 krana perkara. Alima kang ngerti sapa tabib
anna solaha illatihi sak temene baguse utawa warase lorone marit iku fema isyairi tetep ing dalem banyune gandum. Wal maksudu utawi kang den sejo lil abdi kedue kawula iku annajatu slamet minal halaki sangking sangking rusak lal fadli ora keutamaan wasyarafilan kemuliaan ma'al fasadi sartane rusak wal halaki lan rusak. Kadang-kadang Allah itu memang mentakdirkan seorang hamba kekayaan dan kenikmatan dunia. Walaupun sebenarnya kemiskinan itu jauh lebih utama daripada kaya. Kadang-kadang Allah mentakdirkan kesibukan bagi hambanya mengurus anak istri, keluarga. Walaupun memfokuskan diri beribadah kepada Allah jauh lebih utama. Karena Allah maha melihat, maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Jadi yang menjadi pilihan Allah itu ternyata yang terbaik. Meskipun jika kita timbang menurut ini yang terbaik apa? Yang paling utama apa? Tapi Allah kadang-kadang justru tidak mentakdirkan hambanya untuk melakukan keutamaan. Allah justru mentakdirkan hamba itu melakukan sesuatu yang terbaik. Menurut Allah, cara pandang Allah. Contoh, orang kaya dan orang miskin itu yang lebih utama adalah fakir atau miskin. Fakir atau miskin, yang lebih utama begitu. Tapi belum tentu Allah mentakdirkan kita ke sana. Allah justru kadang mentakdirkan hambanya menjadi kaya raya, mendapatkan, memiliki kesempatan menikmati kenikmatan dunia dengan kekayaannya. Ini ada hikmah di balik itu semua. Allah mentakdir kadang-kadang orang sibuk dengan urusan keluarga, anaknya banyak, miskin, anaknya banyak, sibuk. Ibadah nyaris hanya yang fardu saja, yang sunnah tidak sempat melakukan karena kesibukan. Ini adalah sesuatu yang terbaik bagi hamba itu menurut pandangan Allah. Meskipun yang lebih utama adalah tidak usah nikah sampai tua beribadah kepada Allah. Itu yang lebih utama. Tapi manusia kadang ditakdir Allah malah sibuk. Supaya bisa dipahami argumentasi ini, Imam Ghazali membuat satu contoh analog. Seperti seorang dokter ahli yang memilih air gandum bagi pasiennya. Dokter itu memilih obat atau memilih minuman untuk pasiennya yang diperas dari sari gandum. Padahal sari gandum itu bila dibandingkan dengan air gula itu lebih baik, lebih utama gula. Lebih utama mungkin gizinya, mungkin saripatinya dan lain sebagainya. Kenapa dokter milih air gandum daripada air gula? Karena dokter itu sadar dan paham betul bahwa penyakit yang diderita oleh pasien itu bisa sembuh dengan minum air gandum, bukan dengan air gula.
Meskipun yang lebih utama sisi minumannya itu adalah air gula, tapi yang dipilih oleh dokter bukan yang lebih utama, tapi yang terbaik untuk pasien. Nah, misalnya lagi ada seorang ibu karena ngerti anaknya yang masih kecil, yang masih berumur sekitar 5-6 tahun. Ibu itu ngerti betul tentang apa yang membahayakan, makanan apa yang membahayakan anaknya, dan makanan apa yang terbaik bagi anaknya. Kalau kita melihat misalnya donat yang ada coklatnya dengan donat yang tanpa gula dan tanpa coklat, itu tentu lebih utama donat yang ada coklatnya daripada donat yang tidak ada coklatnya. Itu menurut pandangan memandang donatnya. Tapi jika dihadapkan dengan anak kecil ini, yang terbaik dikasih donat tanpa coklat atau ada coklatnya. Ibunya ini paling paham, jangan yang ada coklatnya meskipun itu lebih enak. Kenapa? Karena saat itu anaknya batuk. Yang begini-begini inilah yang harus perlu kita gali, kita renungkan. Ya Allah, kenapa saya usaha sudah maksimal, mencari kesana kemari juga dengan semangat yang tinggi. Kenapa ya Allah, saya tetap menjadi orang miskin? Padahal saya telah berusaha maksimal, menjalankan apapun yang menjadi prasyaratnya dengan maksimal. Kenapa saya masih tetap miskin? Ini harus kita gali. Barangkali kalau saya diberi kekayaan oleh Allah, justru akan menjadi kerusakan atas diri saya. Ya Allah, saya itu keliling, ngaji rutinan itu keliling kemana-mana. Rata-rata yang mau ngaji, yang mau datang ke pengajian, itu orang-orang yang tidak terlalu kaya. Orang-orang yang biasa-biasa saja secara sisi ekonominya. Mungkin saja Allah menjadikan mereka miskin itu agar supaya masih tetap mau ngaji, tetap jamaah, tetap dibaan, tetap sholawatan. Bisa jadi kalau Allah takdirkan dia menjadi orang kaya, akan lupa. Ngaji ndak mau, sholat jamaah ndak mau, kebaikan-kebaikan menjadi jauh dari dirinya. Maka ini disinilah kemudian ketemu titiknya, miskin saya ini lebih baik daripada saya menjadi kaya. Begitu. Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam juga mengatakan innama yu'allimukal man'u li'adami fahmika anillahi fihi. Sesungguhnya pedihnya penolakan Allah kepadamu itu karena engkau tidak mengerti hikmah atas rahmat Allah dalam penolakan. Artinya dalam penolakan memberikan keinginan dan harapanmu. Jadi kadang-kadang kita berdoa maksimal, usaha maksimal, tidak kunjung terkabul. Ini kalau kita memahami rahasianya di sini ini, kita akan mengerti. Inilah yang terbaik bagi saya menurut pilihan Allah. Kalau sudah begitu, maka kita akan pasrah. Sebagaimana seorang pasien percaya penuh terhadap keputusan dan arahan dari seorang dokter.
Bisa jadi Allah tidak memberi apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan itu karena Allah ingin menyelamatkan diri kita dari bahaya dan kerusakan. Sebagaimana seorang ibu ingin menyelamatkan dirimu dengan mencegah makan donat yang ada coklatnya. Fa ingkilah lamun tentakonaken fahal yakunu ana ta ana sapa al mufawwidu wong kang pasrah. Ana iku mukhtaron kang bisa milih. Apakah orang yang menyerahkan diri kepada Allah itu boleh memilih? Fa'lam mongko becik ngerti sira anna sahiha sak temene kang bener inda ulama ina iku annahu sak temene mufawwid iku yakunu ana sapa mufawwid iku mukhtaron kang bisa milih. Wala yaqdahu lan orang nyacataken apa ikhtiar fi tafwidihi ing dalem pasrahe mufawwid. Wa dzalika utai mengkono la yaqdahu fi tafwidihi iku annal makna satemene makna fihi ing dalem ikhtiar iku idza kana ing dalem nalikane ana iku idza apa iku lahu kedue mufawwid apa salahun kebagusan fil mafduli ing dalem perkara kang den utamaaken wal afdalalan perkara kang luweh utama, perkara kang den ungguli ngono mau, wal afdalalan kang luweh utama. Bahwa mongko utawi mufawwid iku yuridu ngarepaken sapa mufawwid minallahi ta'ala saking Allah ta'ala ayyusabbita ing yento ayyusabbiba yento gawe sebab sapa Allah lahu maring mufawwid al afdhala ingkang luweh utama kama annal marido kaya wong kang lara iku yakulu ngucap sapa marid utawa njaluk sapa marid letabibi maring dokter ij'al dadekno sira dawai ing obat ingsun ma'an ma'as sukari ing banyu gula dunama isairi duduk banyu gandum idza kana ing dalem nalikane ana iku li kedue ingsun apa salahun kebagusan fi kilaihi ma ing dalem karo-karone ma'us sukar wa ma'us sair liyasula supaya hasil li kedue ingsun apa al-fadlu keutamaan wassalahulan kebagusan jami'an halih sekabehane. Ketahuilah bahwa pendapat yang sahih menurut ulama-ulama kita itu adalah seorang yang pasrah atau seorang mufawwid berhak memilih atau boleh memilih. Dan hal itu tidak mengurangi kebaikan tafwidnya. Artinya, jika ia menemukan kebaikan dalam hal-hal yang diutamakan dan hal-hal yang lebih diutamakan, kemudian ia menginginkan agar Allah memberinya yang lebih utama. Seperti halnya seorang pasien tadi, meminta kepada dokter, Dokter, berilah aku obat dari air gula, bukan dari air gandum. Jika memang kedua-duanya baik untuk kesehatanku, agar aku bisa sekaligus dapat memperoleh keutamaan dan kesehatan. Nah, dokter, misalnya kita minta ke dokter ya bukan hanya itu.
saya minta obat sirup saja dokter kalau memang itu boleh. Jadi misalnya ini dalam konteks doa, ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah kekayaan. Jika memang kekayaan itu baik untuk saya. Jadi dibegitukan, jangan kemudian ya Allah pokok penting kaya, berikan kekayaan, berikan kekayaan. Kemarin kan sudah saya ceritakan, ada seorang ahli ibadah meminta kepada Allah bisa melihat setan. Padahal melihat setan itu justru akan membahayakan dirinya. Tapi karena mintanya itu pada Allah itu memaksa, Allah kabulkan dan akhirnya orang itu tertipu oleh setan. Dalam kitab dalam kitab tafsir itu dijelaskan. Ibunya Fir'aun itu umurnya sudah tidak muda lagi. Umurnya sudah tua. Tidak punya anak, sejak muda tidak punya anak. Saking kepinginnya memiliki anak itu setiap hari berdoa. Ya Allah, penting saya dikasih anak. Saya kepingin anak. Pokoknya bisa ndak bisa saya dikasih anak. Allah kabulkanlah doa itu, lahirlah seorang anak namanya Fir'aun. Fir'aun itu luar biasa. Anak yang Anak yang dimanja, anak yang sangat disayang di keluarganya, dan akhirnya dia menjadi anak yang tidak berbakti, anak yang durhaka kepada orang tua. Makanya kalau ada orang yang tidak dikaruniai anak, biasa saja, karena akan membahayakan kita. Kita perhatikanlah di lingkungan kita sekitar. Orang itu lama tidak punya anak, itu kasih sayang yang diberikan luar biasa. Apapun permintaannya dikasih, apapun kesenangannya dituruti, tidak pernah dimarahi, tidak pernah dinasehati, tidak pernah diberi pengarahan. Lihat nanti akhirnya, kalau sudah besar, dia akan melampaui batasan-batasan yang tidak kita inginkan. Ini sebagai apa? Sebagai siksaan Allah di dunia. Teguran Allah kepada hambanya, ini loh, kalau kamu minta kenyataannya jelek. Coba kamu tidak minta, tidak saya kasih anak, kamu tidak akan begini. Seakan-akan Allah mengatakan begitu. Nah, dan itu tidak dalam hal urusan anak saja, apapun itu. Makanya dalam kitab Ihya itu dijelaskan panjang lebar. Ada orang itu yang senang berdoa, yang memaksa Allah. Ada orang yang senang berdoa, tidak peduli dikabulkan atau tidak, karena dorongan ia berdoa itu karena diperintah Allah. Ada orang yang tidak mau berdoa. Ada orang yang sama sekali tidak mau berdoa karena malu. Saya ini apa sih, sudah dikasih segala-galanya, kok masih minta pada Allah? Saya segan, saya malu. Dan itu pun tidak bisa disalahkan karena akhlak Nabi juga begitu. Ketika Nabi itu Isra dan Mi'raj, mendapatkan 50 perintah 50 kali sholat sehari semalam. Ketemu Nabi Musa, disuruh minta dispensasi keringanan. Minta berulang kali sampai akhirnya hanya tinggal 5 kali. Ini akhlak Nabi yang dicontoh oleh orang-orang yang senang berdoa. Dikabulkan alhamdulillah, tidak ya tetap husnudzon. Kemudian oleh Nabi Musa diberi nasihat. 5 itu masih berat Muhammad untuk umatmu.
Apa jawaban Nabi? Ya Musa, saya ini sudah tidak mampu meminta keringanan lagi karena saya malu. Meminta keringanan dari 50 menjadi 5, kok masih saya negosiasi? Saya malu. Inilah yang ditiru oleh orang-orang yang tidak mau berdoa sama sekali. Jadi yang berdoa silahkan dengan akhlaknya Nabi, yang tidak mau berdoa silahkan, tentu juga karena meniru akhlaknya. Jadi tidak saling menghujat, itu gak apa. Itu orang yang sombong tidak mau doa. Loh, dilihat dulu alasannya. Kalau alasannya memang malu, itu berarti mengikuti akhlaknya Nabi. Beda lagi kalau ada orang, kenapa kamu tidak mau berdoa kepada Allah? Alah, percuma, saya sendiri bisa melakukan. Lah ini lain lagi. Ini bermasalah ini orang ini. Tapi kalau dia tidak mau berdoa karena memang malu, apa sih yang belum dikasih Allah kepadaku? Organ tubuh sekian banyak tidak pernah minta dikasih. Nah, orang ini bisa dibenarkan. Oh no, jadi begitu ya. Lakin bisarti annahu, tetapi ne kelawan syarat sak temene kelakuan. Iku inikhtara lamun milih sapa Allahu Gusti Allah lahu maring mufawwid as-sholaha ing kebagusan. Fi ghairil afdoli ing dalem liyane kang ora luweh utama. Iku ayakuna yen ta ana sapa mufawwid iku radiyan wong kang ridho. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono ikhtiar. Fa ing kila lamun den ucapaken. Falimada lan krana apa kana ana sapa al abdu kawula. Iku ayakhtara yen to milih sapa abad al afdhala ingkang luwih utama. Walaisa lan ora ana lahu kedue mufawwid. Apa ayakhtara iku lahu kedue mufawwid apa ayakhtara. Yen to milih sapa mufawwid al aslaha ingkang luwih bagus. Jika kamu tanyakan kenapa seorang hamba hanya diperbolehkan memilih yang lebih utama dan tidak diperbolehkan memilih yang terbaik atau yang paling pantas. Falam becik ngertiyo sira annal farqa sak temene perbedaan bainahuma ing dalem antarane afdal lan aslah. Afdal lan aslah iku annal abda satemene kawula iku ya'rifu weruh sapa abad al afdala ingkang luwih utama minal mafduli tinimbang kang den ungguli. Wala ya'rifu lan ora weruh sapa abad as-sholaha ing bagus minal fasadi saking rusak. Liyurida supaya ngarepaken sapa mufawwid hu ing shalah bil hukmi kelawan pasti. Ketahuilah bahwa perbedaan antara afdol dan aslah adalah bahwa seorang hamba hanya mengetahui yang lebih utama dari hal yang utama, tidak tahu yang lebih baik atau lebih pantas dari hal yang rusak, agar ia bisa menginginkannya dengan pasti. Yang ngerti yang terbaik mana itu hanya Allah, bukan kita. Yang ngerti mana yang terbaik itu Allah, bukan kita. Bukan kita. Orang misalnya ditawari memilih menikah si A atau si B. Si A ini cantiknya luar biasa. Dzu nasabin wadu jamalin wadati jamalin wadati wahaibatin hayatin, macam-macam, dati semua. Yang satunya bighairi dati jamalin yo ndak,
dadi nasatin ya ndak, dadi macem-macem ndak. Dadi wis melarat elek, goblok pisan. Misalnya begitu. Atau tidak terlalu jelek seperti itulah, biasa-biasa, orangnya biasa. Kita pilih yang mana, itu kita tentu apa? Dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang nafsu atau dari sudut pandang aslah atau khair. Ini sesuatu atau pilihan yang luar biasa sulitnya. Kemarin itu saya katakan bahwa sholah bagus itu memiliki ranah kepatutan. Kalau saya menikahi yang cantik, dadi nasabin, jamalin, dadi malin dan seterusnya, saya itu seneng tapi gak pantes. Karena saya miskin, goblok, lolak-lolok. Kalau saya nikah dengan wanita secantik dia, kasihan dia, gak pantes. Loh, itu loh. Kalau menurut pertimbangan akal, tapi kalau menurut pertimbangan nafsu, tentu yang cantik yang kita pilih. Sudah cantik, kaya, pinter, apa kurangnya? Nah, ini adalah butuh pembelajaran, butuh pertimbangan yang mendasar. Jadi sesuatu itu kita ambil yang mana yang kita lakukan. Itu butuh pertimbangan, pemikiran, musyawarah, bahkan istikharah. Begitu. Fa minallahi abdullah. Fa summa inna makna ikhtiyarihi nulis temene maknane miliye mufawid. Al-afdhala ingkang luweh utama iku ayyurida yen to ngarepaken sapa mufawid minallahi ta'ala ayyaj'ala ing yen to ndadekaken sapa Allah sholahahu ing baguse mufawid fima ing dalem perkara huwa kang utawi ma iku al-afdalu kang luweh utama wa yakhtaru lan milih sapa Allah lahu maring mufawid zalika ing mengkono sholah wa yuqaddiru lan nakdir sapa Allah ing mufawid li anna la anna lil abdi ora satemene iku tetep keduwe kawula tahakkuman ana gawe-gawe hukum fi syai'in ing dalem suwiji-wiji min zalika saking mengkono ma huwal afdal fa'lam becik ngerti sira hu ing makna. Kemudian yang dimaksud dengan pilihan seorang hamba terdapat hal yang lebih utama itu adalah seorang hamba yang menginginkan agar Allah menjadikan kebaikan pada perkara yang lebih utama. Lalu Allah memilihkan hal itu dan mentakdirkan untuknya, bukan berarti hamba tersebut pasti mendapatkan apa yang dipilihnya. Maknanya begini, ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, pilihkan saya terhadap hal yang lebih utama dari dua hal yang utama dan yang lebih utama. Tapi tidak dalam kapasitas menghukumi atau memastikan ya Allah harus ya Allah jadikan. Loh, itu namanya melanggar. Tapi kalau hanya sekedar ya Allah pilihkanlah untukku yang lebih utama, itu boleh. Karena kamu tidak memaksa. Fahadhihi utawi iki madzkur iku jumlatun perkara utawa kesimpulan mindakikin saking perkara kang lembut mindakiki hadal ilmi saking lembute iki ilmu wa asrarihi lan samare ilmu. Maksudnya lembute ilmu itu membutuhkan pemikiran, renungan. Ini tidak kemudian kamu ngomong mana dalilnya, itu ahli dohir.
Ini sudah membahas rahasia, membahas batin, perasaan, penghayatan. Maka ketika ada orang yang mengatakan, beragamalah dengan sewajarnya, itu saya setuju. Dalam tanda petik saya setuju. Maksudnya apa? Beragamalah sewajarnya itu, ya mungkin orang itu biasa-biasa saja, memiliki keilmuan agamanya biasa. Tapi penghayatannya luar biasa. Itu saya lebih seneng daripada orang yang keilmuan agamanya luar biasa, penghayatan dan pengamalannya tidak ada apa-apanya. Karena Allah berjanji orang itu kalau mengamalkan ilmu meskipun hanya sedikit, Allah akan tambahkan ilmunya. Bahkan ada ancaman kalau orang itu ilmunya luas, amalnya nol, atau penghayatannya nol. Manizdada ilman lawalam yazdad hudan. Barang siapa yang ilmunya selalu bertambah dan bertambah, tetapi tidak tambah petunjuknya. Saya maknani petunjuk itu penghayatan. Karena dari penghayatan itu akan menunjukkan kita pada hal-hal yang memang tidak tertulis dalam teks. Lam yazdad minallah illa bu'dan. Orang itu tidak akan bertambah dekat kepada Allah, melainkan dia bertambah jauh kepada Allah. Makanya kadang-kadang kalau kita amati orang-orang sepuh zaman dulu, ilmu agamanya itu baca kitab saja tidak bisa, membaca Quran aja alhamdulillahi rabbil ngalamin ar-rahmanir rahim. Bisa jadi begitu. Itu orang yang sangat rendah kemampuan ilmu agamanya, tapi luar biasa dalam penghayatan dan pengamalannya. Nah sekarang ini kita banyak orang pinter, banyak orang yang ahli ini, ahli itu, dalam berbagai fan keilmuan. Tetapi dalam bidang pengamalan dan penghayatan nol besar. Nah sebaiknya bagaimana? Kita ini belajar ilmu dengan sungguh-sungguh, disertai dengan belajar mengamalkan dan menghayatinya. Itu akan jadi luar biasa. Walaula anal hajata lamun ora ana sak temene hajat iku masat ngenani apa hajat. Ilaihi maring hadza lama ta'arradna. Mongko ora bakal mentokaken ingsun. La yuradu la yara la yuriduhu la ara yaradu piye li'annahu krana sak temene hadza iku talatumu bahari ulumil mukasyafati, nampekaken segorone ilmu mukasyafah, ilmu kebukae ati. Ma'a anni sak temene ingsun iku iktasor tungringkes ingsun alan noktati ing atase faedah siji al muqni'ati kang nrimaaken fi hadzal kitabi ing dalem iki kitab wa qasadulan nejo ingsun al idhoha ing mertelaaken lian tafi'a supaya manfaati bi utawa supaya ngalap manfaat bihi kelawan hadza apa fukhulul ulama gede-gedene ulama wal mubtadi'una lan wong kang ngawiti kabeh insyaallahu taala wabillahi taufik. Inilah sebagian kecil dari keterangan tentang ilmu tasawuf dan rahasia-rahasianya. Seandainya tidak diperlukan, tentu kami tidak akan mengemukakannya. Karena ini sangat diperlukan sekali, baik oleh ulama maupun oleh orang yang sedang memulai belajar. Ini sangat penting, termasuk ilmu pergolakan dari samudra ilmu mukasyafah.
Hanya saja dalam kitab ini saya sampaikan sedikit yang betul-betul menjadi penting. Semoga ini dapat memuaskan dan menjelaskan dan dapat dimanfaatkan. Al-aridu asalisu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.